Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu, juga bahagia. Kembali suara rakyat menyapa Anda, suara untuk perubahan, dan kali ini kita akan membahas terkait DPRD minta Pemkot Surabaya pemerataan pembinaan UMKM. Kita ketahui bahwa masalah pemerataan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini menjadi salah satu problem yang dikeluhkan oleh warga kota Surabaya. Untuk itu DPRD Surabaya berkomitmen turut andil dalam upaya pengembangan UMKM. Salah satunya diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk melatih kemampuan bisnis pelaku UMKM. Dan kita akan membahas bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Assalamualaikum Mbak. Oke, saya kalau lihat Pak Anas ini lihat UMKM. Iya, pejuang UMKM ya Pak Anas ya. Iya Pak Anas, kalau kita ketahui bahwa sebenarnya Kota Surabaya ini memang UMKM-nya cukup banyak ya Pak ya. Betul. Kemudian juga mereka para warga Kota Surabaya yang pelaku UMKM ini juga harus mendapatkan prioritas pelatihan. Nah, tapi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan pembinaan UMKM dan mengapa hal ini penting bagi para UMKM Pak? Iya. Terima kasih Mbak Heti. Jadi pertama itu adalah sekarang ini kan jumlah update terakhir sudah mencapai 80.000. Artinya bagaimana dari dinas terkait, dinas koperasi perdagangan itu bisa memanage dari jumlah pelaku UMKM tersebut. Ini kan tidak ada artinya apabila hanya kuantiti saja besar, tetapi tetap bentuk konkretnya ini diapakan. Ini harus betul-betul tercipta agar angka pelaku UMKM Kota Surabaya 80.000 itu bisa berjalan, diupayakan pendampingan maupun sosialisasi supaya bisa perekonomian bisa tumbuh dan bangkit. Itu tujuan utamanya. Jadi tidak hanya stagnan di situ aja, tapi bisa berkembang dengan pesat begitu Iya, ya? ini kan jumlahnya kemarin sebelumnya 60.000. Ya. Sekarang ini sudah growth 80.000. Lah ini targetnya apa? Apakah angka target kuantiti atau jumlah value? Ini seharusnya seiring jalan. Kalau jumlah 60.000 sekarang menjadi 80.000, seharusnya kuantiti juga secara value harus ada peningkatan juga. Kalau Anda Gitu. melihat sendiri berarti saat ini yang sedang berkembang ini apa? Quantity atau value? Ini sementara saya lihat hanya quantity yang terlalu cepat ya, tetapi tidak diimbangi dengan masalah value-nya. Karena banyak yang didaftar tetapi harusnya dievaluasi kembali. Dari 80.000 itu dimasukkan kategori seharusnya. Kategori seperti apa? Mungkin kategori A, kategori B, C, dan D. Sehingga yang betul sudah siap dan matang itu masuk kategori A. Yang dalam sedang-sedang B, C, proses dan lain-lain itu seharusnya itu. Agar mengetahui dari 80.000 itu betul-betul yang pelaku UMKM itu betul-betul sudah jalan atau tidak, itu harus betul-betul dievaluasi. Oh, jadi memang Ya. pemerintah Kota Surabaya ini tidak hanya sekedar memberikan sarana prasarana aja ya, tapi juga ikut melihat perkembangannya. Iya, gitu ya, Pak? perkembangan dari banyaknya, semakin banyak berkembangnya UMKM menjadi 80.000, dinas terkait juga harus mengevaluasi 80.000 itu apakah betul semua itu berjalan atau tidak. Itu kan harus dievaluasi, jangan sampai angka kuantiti besar, tetapi pencapaian target yang utama UMKM, pelaku UMKM ini bisa berjalan tidak, itu harus dikontrol. Oke, Itu fungsinya. selain mengontrol, kemudian juga supaya dievaluasi, bagaimana di DPRD ini mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemerataan pembinaan UMKM? Ya, sebenarnya pemerintah kota ini sudah banyak hadir ya. Di setiap kecamatan itu sebenarnya lagi kan secara keseluruhan 31 kecamatan ini triwulan yang pertama ini itu sudah mensosialisasikan dengan adanya perizinan dan lain-lain. Nanti triwulan kedua saya lihat tahapan-tahapan ini ada 15 kecamatan dan berikutnya. Akan tetapi saya akan juga Komisi B mengundang Dinas Koperasi Perdagangan agar meminta secara progres dari 80.000 progresnya seperti apa. Ini yang menjadi harus betul-betul dilihat bersama agar tidak akan menjadi angka yang berjalan terus tinggi, tetapi perkembangan pelaku UMKM ini tidak stagnan. Ini kan ini bahaya.
Karena yang utama adalah meskipun pertambahan banyak, UMKM, pelaku UMKM banyak, tetapi harus diimbangi dengan growth daripada value-nya juga. Itu harapan kita. Memang kan kita undang ini kemudian dengan undang kita ini mudah-mudahan akan kita undang dengar pendapat dinas terkait lah, terutama Dinas Koperasi Perdagangan. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak salah satu faktor atau faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan UMKM ini Pak? Sebenarnya pelaku UMKM ini saya pada saat reses kemarin itu di 12 titik kan, itu saya sampaikan semuanya pada pelaku UMKM yang banyak di warga itu kan banyak UMKM. Saya ceritakan bahwa kalau ada kesulitan tentang surat-surat NIB, tentang lain-lainnya, pemerintah sebenarnya sudah hadir, pemerintah kota itu sudah hadir. Contoh saja termasuk surat NIB nggak pakai lama sekarang. Pada saat dia mau daftar keluar surat NIB. Kedua, saya mau menghadirkan juga bahwa Dinas Koperasi Perdagangan ini mau kalau Ibu ada perlu sosialisasi ini mau hadir untuk mensosialisasikan tentang UMKM seperti apa. Termasuk 3 modal, pendampingan modal itu ada pinjaman itu. Yang punya pemerintah kota sendiri punya BPRSHU yang mana bunganya cukup rendah sekali. Ini yang harusnya daripada warga atau masyarakat yang ingin melakukan UMKM ini perlu ditangkap karena sudah disiapkan semua, perizinannya sudah, terus sudah itu nanti pendampingannya ada, kalau butuh modal sudah ada juga. Ini kan sebenarnya banyak benefit-benefit yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM. Tinggal pelaku UMKM tersebut mau tidak bergerak itu, contohnya itu. Oke, ketika pelaku UMKM ini mau bergerak, tapi sebenarnya juga pemerintah Kota Surabaya, ini kalau kita balik ya Pak, Iya. ini pemerintah Kota Surabaya sendiri tidak turun langsung atau tidak sosialisasi, kurang mengedukasi dengan bagaimana caranya mereka untuk mendaftar NIB, kemudian mendapatkan modalnya seperti apa. Nah itu bagaimana Pak? Oh itu sudah. Jadi setiap ada event-event seperti apalagi bulan Ramadan kemarin, itu banyak dilakukan oleh pemerintah kota khususnya Dinas Perdagangan Koperasi juga permodalan itu melakukan bazar-bazar Ramadan. Sekalian sosialisasi tentang bagaimana sih tentang UMKM ini untuk berkembang, tentang izin dan lain-lain. Sampaikan dan saya sampaikan lebih awal ini sudah triwulan pertama nanti adalah ada sampai 31 kecamatan yang mana tentang sosialisasi tentang pelaku UMKM. Nanti tahun kedua tadi saya sampaikan ada 15 kecamatan dan seterusnya. Tinggal ini memang sebenarnya sudah menjemput bola. Kita kembalikan lagi kepada pelaku UMKM tersebut. Juga dilakukan event-event seperti Car Free Day itu sudah ya dilakukan tempat-tempatnya semua, terus termasuk di mal-mal, apalagi jadi Kota Surabaya ini Pak Wali Kota kan juga akan memberikan diskon besar-besaran di mal-mal ini untuk pelaku UMKM. Artinya ini kurang minat dari pelaku UMKM yang ada begitu ya? Iya, jadi itu. Kita lihat ini kalau siap saya turun, ini saya tawarkan beberapa poin tapi ayo cepat kalau ada kesulitan akan kita bantu, kita dampingi, kita hadirkan. Kalau nggak punya modal, ini kita siapkan pinjaman yang cukup ringan. Nah, ini harusnya harus ditangkap. Nggak taunya kadang-kadang begini mungkin dari banyak pelaku UMKM. Oh ini yang kemarin terjadi saya kumpulkan kan itu sebanyak 100 orang pelaku UMKM di Sekolilo kan. Oh sepertinya ini ibu-ibu minta healing. Iya panas gitu langsung. Oh alah mungkin jenuh ya. Jadi kemarin ya udah berarti baru ya wis lunga dhisik gitu ya. Ya mungkin lagi pikirannya rekreasi dulu. Ya itu akhirnya rekreasi dulu. Baik, memang UMKM ini sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Surabaya. Nah ini bagaimana sih DPRD Surabaya ini melihat pentingnya pelatihan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keterampilan perusahaan kecil di Surabaya. Jangan dijawab dulu Pak Anas, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.
Kembali lagi Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Surabaya, dan kita masih bersama Wakil Ketua Komisi BDPRI Kota Surabaya bersama Bapak Anas Karno, dan kita masih membahas terkait pentingnya pembinaan Pemkot Surabaya, pemerataan pembinaan bagi UMKM. Ya Pak Anas, kita lanjutkan kembali. Iya, Kalau memang tadi sempat dibahas bahwa memang harus ada pembinaan bagi UMKM yang iya ada di Kota betul. Surabaya supaya memang untuk meningkatkan perekonomian bagi Kota Surabaya. Nah, Iya, Anda melihatnya seberapa penting sebenarnya UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keterampilan pengusaha kecil di Surabaya, Pak Anas? iya. Jadi UMKM adalah ujung tombak ya. Dasarnya adalah tentang pertumbuhan perekonomian Kota Surabaya khususnya. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga bahwasanya Pak Wali Kota juga sudah banyak menyiapkan lahanan yang memang lahan itu tidak aktif tapi bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, sudah banyak itu. Termasuk pelatihan-pelatihan seperti cuci mobil dan lain-lain itu sudah dilakukan. Akan tetapi pelaku UMKM ini bahkan sampai di tempat-tempat tertentu, ya acara mungkin di gedung DPRD ini juga ada dilakukan pelaku UMKM yang standby di sini juga. Itu bergantian setiap daerah, setiap UMKM. Juga dibukanya event-event bazar dan lain-lain. Nah ini memang sudah all out oleh pemerintah kota, juga sama Pak Wali, juga 40% daripada APBD ini digunakan juga untuk pertumbuhan ekonomi juga, ya kan? Termasuk itu, termasuk BPRSAU itu ada 70 miliar yang disiapkan apabila pelaku usaha UMKM itu akan pinjam modal di situ semua. Lah artinya apa? Persiapan-persiapan ini ayo bagi pelaku UMKM ndak usah sungkan-sungkan kalau ada kesulitan, kalau ada perlu pendampingan, kita siap, bahkan pemerintah kota maupun dinas koperasi pedagang siap untuk hadir. Tapi memang Mbak, yang sebenarnya ini belum ada itu adalah seperti di provinsi kemarin pernah DPRD provinsi itu saya ikut, bahwasanya di situ ada beberapa kelompok, di situ datang chefnya, chef atau juru masak Iya. koki. Itu yang akan mengerjakan makanan-makanan. Di situ akan diupayakan kelompok-kelompok tersebut, banyakkan ibu-ibu, supaya pandai memasak menu tersebut sehingga bisa mandiri. Lah artinya mudah-mudahan ini akan saya sampaikan ke Dinas Koperasi Perdagangan, hal yang baik ini mungkin barangkali bisa dicontoh karena efeknya juga bagus. Yang sementara ini tidak ada ahlinya, dihadirkan ahlinya, persiapan juga bahan bakunya juga disiapkan, ibu-ibu tinggal belajar di situ. Ini yang sementara belum. Mudah-mudahan yang bagus ini mudah-mudahan nanti saya sampaikan diadopsi di Kota Surabaya. Artinya Itu. memang seharusnya ketika pembinaan dilakukan ini memang harus diterjunkan gurunya begitu ya Pak Betul ya? gurunya, chefnya ini. Ya, supaya warga Kota Surabaya ini tidak hanya sekedar berjualan Berjalan saja, saja. melakukan usaha saja, tapi Betul. mereka juga paham metode-metode Metodenya praktek langsung Iya. itu membuat itu. apa yang menjadi favorit, apa yang bisa dijual Betul. dan juga bermanfaat bagi Iya, masyarakat begitu ya Pak masyarakat, ya. betul Nah, itu. kalau Anda lihat sendiri bagaimana sih DPRD Surabaya ini mengawasi, mengevaluasi implementasi program pemerataan pembinaan UMKM oleh pemerintah Kota Surabaya? Sejauh ini pengawasannya seperti apa sih Pak? Ini kalau kebetulan saya ini kan sering di lapangan ya. Kalau pengawasan dan kontrolnya cepat kok. Kalau ada contoh kemarin pada saat reses, ada yang sudah ikut e-peken tetapi dalam 1 tahun itu tidak dapat order. Itu pertama keluhan daripada yang sudah ikut e-peken. Kedua, dia mendapat order e-peken tetapi biaya transportnya diikutkan. Itu menjadi beban. Kemarin saya sampaikan ke Dinas Permodalan, kemudian Dinas Koperasi Perdagangan langsung direspon. Artinya ini ada progres yang cukup baik, ada keluhan-keluhan begitu tangani. Jadi beberapa kendala kemarin juga yang belum juga sudah setahun ikut peken itu tidak dapat order, itu juga langsung direspon cepat oleh dinas terkait. Jadi itu kita memang harus Komisi B DPRD itu memang harus ya kalau harus sering turun lah agar mengetahui keluhan-keluhan masyarakat, terutama juga Dinas Koperasi Perdagangan juga harus sering turun juga aktif ya Artinya agar tidak hanya bersama. Iya, bersama-sama untuk mengawasi ya Pak ya? mengawasi itu. Supaya UMKM di Kota Surabaya ini tidak hanya begitu saja, tapi Betul. tetap maju, Maju. dan menumbuhkan perekonomian di Betul. Kota Surabaya. Kalau ada kendala
ada solusinya. Itu. Oke, bagaimana DPR Surabaya ini berencana untuk melibatkan pihak swasta, Pak? Perguruan tinggi, lembaga Oh pelatihan iya, tadi sempat dijelaskan mau iya, mengadopsi iya dari dari provinsi iya, sendiri bahwa harus ada teachernya, iya gurunya, gurunya suhunya ya, Pak betul. ya. Nah ini apakah akan mengajukan ke pemerintah Kota Surabaya bahwa pemerintah Kota Surabaya seharusnya ini juga turut serta bekerja sama dengan mungkin perguruan tinggi atau Iya, sponsor begitu, iya. Pak? Ya, kebetulan saya ini alhamdulillah ya sudah saya lakukan itu. Oh, sudah dilakukan? Saya jadi ada pihak swasta, kapan hari itu malah menawarkan Pak Anas, ini dari pihak swasta mau memberikan edukasi atau memberikan praktek termasuk menghadirkan chefnya juga. Kebetulan kemarin ada dari universitas kemarin dari Ciputra juga Oke. ketemu dengan warga satu RW kemarin ada 6 kelompok, ada mahasiswanya juga, ada pihak swasta. Jadi berkolaborasi 3 itu. Jadi warga pelaku UMKM tersebut sangat senang, Antusias ya, Pak ya? antusias. Nah ini akan lagi bergeser. Mudah-mudahan hal ini juga akan saya sampaikan ke Dinas Koperasi Perdagangan. Saya tidak hanya menunggu pihak swasta, tapi keterlibatan dari Dinas Koperasi Perdagangan akan dilakukan seperti inilah. Gitu. Dari mahasiswa ada, dari pihak swasta ada, dari masyarakat pelaku UMKM yang langsung ada. Ini kan berkolaborasi yang kita inginkan seperti Artinya itu. kolaborasi ini bisa menghasilkan produksi atau produk yang bermanfaat bagi Bermanfaat, masyarakat. iya, Dan tentunya kalau misalnya kuliner, terkait betul. dengan kuliner ini tentunya sehat ya Pak ya? Sehat dan bisa mandiri Iya, gitu. bisa mandiri dan juga aman untuk dikonsumsi begitu Betul, ya Pak ya. iya. Oke, apakah DPR Surabaya ini memiliki strategi atau program khusus untuk memastikan pelatihan UMKM dapat mencakup berbagai sektor industri dan bidang usaha di Surabaya? Artinya tidak hanya sekedar kuliner, Iya, tidak hanya sekedar cuci iya. mobil Mobil, atau sepeda ya itu motor, benar ya. atau apa Pak? Ini memang saya sangat tertarik itu karena memang harus ada klasifikasi. UMKM kan kuliner, makanan, tapi yang jenis non Kuliner. kuliner itu seharusnya berapa banyak sih? Oke. Nah, saya juga beberapa banyak juga dikeluhkan oleh pembuat batik, terus tentang sepatu, tentang apa semuanya itu. Cuman ini kan saya harus punya data yang kuat dari Dinas Koperasi Perdagangan. Yang non kuliner atau non food makanan berapa sih? Ini perlu juga disupport tentang ini, tentang marketingnya. Kemarin saya pas reses di Panjangjiwo, itu kebetulan ada anak yang masih sekolah SMP, itu membuat wayang-wayangan dari kertas-kertas biasa yang sampai ke ke luar negeri. Luar negeri. Ya hebat, bagus. Lah ini kemarin hanya minta kemarin sama saya itu hanya alat untuk ukirnya saja murah itu. Yuk kita bisa bantu. Dan dia itu sekarang hanya butuh produk yang sudah jadi ini harus diapakan. Dikemanakan. Kemanakan Betul. ini. Artinya itu. harus dijual kemana Betul gitu ya. itu. Jadi pemerintah Kota Surabaya sendiri juga sebenarnya harus bisa mempromosikan. Benar Begitu ya itu. Pak. Kita akan Benar. lanjutkan kembali Pak Anas, Iya. tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Iya. untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan kita masih bersama dengan Bapak Anas Karno selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dan kita masih membahas terkait DPRD minta Pemkot Surabaya pemerataan pembinaan UMKM di Kota Surabaya. Ya, Pak Anas tadi sempat Ya, dibahas bahwa memang promosinya itu harus gencar ya Pak ya. gencar. Ngomong-ngomong masalah promosi ini bagaimana sih DPRD Surabaya berencana untuk mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelatihan UMKM yang tersedia di Surabaya. Artinya sosialisasinya sejauh ini sudah sampai di mana supaya masyarakat ini berminat gitu Pak. Betul. Ya udah, Ya. ya contohnya seperti kayak saya ini minat nih untuk Nah, iya. jadi UMKM UMKM, gitu betul, ya. betul. Ya. Memang kalau dalam ilmu marketing kan ada 4P ya namanya. Satu produk, terus 2 place, price dan promosi. Oke. Artinya ini semua 4 ini harus dijalankan semuanya. Berkaitan ya Pak. Berkaitan. Jadi mungkin kalau memulainya juga dari media sosial, juga dari macam-macam cara lah. Artinya dengan sistem-sistem itu yang promonya harus disampaikan. Ini yang memang belum sampai ke bawah adalah tentang informasi yang sampai menyentuh betul sampai ke tingkat bawah. Jadi kembali lagi tingkat promosi memang perlu disampaikan satu sisi lewat media-media, tapi secara fisik pun juga harus disampaikan sampai ke tingkat kelurahan, sampai RW ini betul. RT RW ini betul. Itu yang kita utamakan harusnya. Tapi kembali lagi, kalau semuanya ini sudah tersedia untuk mempromosikan sampai turun ke bawah juga, kembali lagi kepada greget daripada pelaku UMKM tersebut, Mbak. Oke, Iya, baik. itu. Kemudian langkah Komisi B sendiri untuk mendorong pemerintah Kota Surabaya ini supaya pemerataan pembinaan terhadap UMKM ini berjalan, Pak. Jadi tidak hanya sekedar tadi sempat dijelaskan bahwa jemput bola, Iya. tapi realisasi sebenarnya bagaimana? Nah, Iya. ini Anda gimana langkahnya supaya Pemkot ini juga bergerak begitu, Pak? Iya. Itu terutama juga harus tiap kelurahan itu harusnya tetap dipantau ya. Dipantau itu artinya kelurahan, contoh Kelurahan Genteng, pelaku UMKM itu berapa banyak sih? Ya, kelurahan mana itu dipantau semua. Sudah itu dilakukanlah, dikumpulkan, di situ diadakan pembinaan, pendampingan, terus dilakukan juga hal-hal yang mana ada kesulitan apa. Itu yang sebenarnya harus dicari. Memang butuh waktu dan berproses ini tidak mudah. Karena memang itu salah satunya cara agar saling sama mengisi. Kalau tidak turun, akan tidak tahu kesulitan seperti apa. Itu seperti tadi kan saya waktu turun ada yang sudah ikut Epeken, dapat orderan dari pemerintah kota, tapi satu sisi beban biaya masuk ke yang pelaku UMKM. Artinya dia nggak jadi kirim. Karena dari keuntungan itu terbebani biaya pengiriman. Lah PR ini yang juga harus carikan solusi. Seperti itu. Artinya pemerintah Kota Surabaya ini seharusnya memfasilitasi keseluruhan ya Pak? Iya, secara keseluruhan. Ketika memberikan program untuk UMKM, artinya tidak dikenakan biaya juga begitu? Iya, itu sih. Karena kan kalau pelaku UMKM itu sudah untungnya itu dipotong biaya transport kan dia akhirnya tidak dapat untung. Seperti itu. Ya, yang kedua juga dia juga saya sampaikan tadi sudah ikut Epeken dalam setahun, tapi dia selama setahun belum dapat order. Nah, ini harus ada dua komunikasi sehingga solusinya ketemu. Juga orang-orang yang mana sudah siap menjadi pelaku UMKM sampai detik terakhir pun hanya ordernya beberapa saja. Ini banyak faktor lah yang harus dilakukan. Dari kasus-kasus tersebut sendiri, solusi yang ditawarkan oleh Komisi B seperti apa Pak kepada pemerintah Kota Surabaya dan juga pelaku UMKM? Ya, ini sudah saya sampaikan ke Diskoperasi. Memang responnya cepat, tetapi ini kan saya turunnya pada satu titik. Kalau ini titik-titik banyak, maka akan terakumulasi kesulitan-kesulitan faktor tersebut. Ya kan? Karena saya atau teman-teman lain karena belum turun ke tempat-tempat lain yang mana ada permasalahan. Ini kebetulan pas saya ada permasalahan seperti itu. Ya, itu Mbak. Dan kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas bahwa juga akan bergabung ya Pak ya, maksudnya untuk minta
pihak swasta, sponsor ini juga turut serta mengembangkan UMKM yang ada di Kota UMKM, Surabaya. iya, Salah satunya juga kalau dari pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Koperasi. Nah, betul. dari selain Dinas Koperasi sendiri ini Pak, Heeh. rencana dari Komisi B sendiri untuk bekerja sama dengan instansi yang lainnya, terkait lainnya supaya tidak hanya sekedar Dinas Koperasi dan juga Dinas Perdagangan, mungkin ada Pak? Sementara yang berhubungan langsung adalah Dinas Koperasi Perdagangan. Kalau yang Dinas Pariwisata itu seperti sudah menyiapkan lahan-lahan juga yang berada di Romo Kalisari, itu kan sejak sudah diresmikan oleh Pak Wali itu di sana disiapkan semua kuliner maupun UMKM. Termasuk kebun binatang juga, ini ada juga UMKM-nya. Saya pesan sama Pak Direktur WPS bahwa UMKM ini tolong dibantu di dalam. Karena jangan sampai UMKM yang ada di situ itu terbebani dengan mahal. Termasuk SWK itu sudah disiapkan loh, banyak yang gratis loh SWK. Juga harus dikelola dan ditata dengan baik agar SWK yang selama ini jangan seperti mati suri, kan sayang. Padahal tempat fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Itu sih harapan kita Oke. ke depan. Iya. Iya, Pak Anas kan tadi juga sempat menjelaskan bahwa banyak sekali problem ya Pak ya Iya, sebenarnya yang betul. dialami oleh pelaku Pelaku UMKM. Nah UMKM. ini Komisi B sendiri berencana nggak untuk melibatkan komunitas UMKM, kemudian asosiasi pengusaha kecil dalam merumuskan kebijakan dan program pelatihan UMKM di Surabaya? Oh iya, ini cukup menarik. Memang rencana ke depan ini kami akan mengundang ya, akan mendiskusi termasuk dari pelaku UMKM, terus paguyuban agar ketemu solusi-solusi yang membuat macet, solusi-solusi yang mana tidak bisa berkembang. Ini kita duduk bersama, juga mudah-mudahan ada yang lebih masif pendampingan tersebut, juga ada seperti yang pihak swasta gabung, itu harapannya kita semua duduk bersama agar semangat spirit untuk UMKM Kota Surabaya ini bisa tumbuh, bergerak dan berkembang. Itu tujuan utamanya. Oke, Iya, itu. baik. Oke, Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pelaku UMKM dan juga pemerintah Kota Surabaya supaya pengembangan pelatihan dari UMKM Kota Surabaya ini bisa bertumbuh dengan cepat, Pak. Ya, kami berharap dari Dinas Koperasi dan Perdagangan termasuk pelaku UMKM juga pihak swasta agar kita bersama-sama berkolaborasi dengan tujuan utama adalah melakukan yang terbaik untuk pelaku UMKM sehingga permasalahan-permasalahan UMKM yang ada di lapangan bisa ada solusi dan menjadi cita-cita bersama untuk perekonomian Kota Surabaya. Itu harapan kita. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Anas Karno sudah hadir di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan semoga usulan dari DPRD Kota Surabaya ini segera Amin. dilakukan oleh Ya. pemerintah Kota Surabaya dan juga pelaku UMKM. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.